Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sulistia Dwi Afrika dari kelas STR 1C dengan NIM P279041241182. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang penerapan fisika dalam keperawatan. Yang pertama ada bioakustik. Bioakustik adalah ilmu yang mempelajari tentang proses penerimaan pendengaran yang dihasilkan oleh makhluk hidup. Bioakustik merupakan ilmu lintas disiplin yang menggabungkan biologi yang akustik. Contoh dari bioakustik adalah 1. Ultrasonografi atau USG. Teknologi ini menggunakan gelombang ultrasonik untuk menghasilkan gambar dari organ internal tubuh. Dalam keperawatan, USG sering digunakan untuk memantau perkembangan janin selama kehamilan, serta untuk membantu dalam penilaian dan diagnosis kondisi medis seperti batu ginjal atau gangguan jantung. Tahapan dalam melakukan USG sebagai berikut. Pertama-tama pasien berbaring, lalu dokter akan menuangkan gel pelumas di daerah yang hendak di USG. Selain untuk mengurangi gesekan, gel juga berfungsi untuk memaksimalkan kerja gelombang ultrasonik. Saat itulah, gelombang bekerja dengan memantulkan suara atau membuat gema dari objek yang ditemui, seperti organ calon bayi. Gema kemudian diteruskan ke unit komputer yang terpasang, dan kemudian menampilkan objek yang terdeteksi. Dan selanjutnya ada biolistrik. Biolistrik adalah arus listrik dan potensial listrik yang dihasilkan oleh sel, jaringan, dan organisme hidup. Biolistrik merupakan hasil dari aktivitas elektrokimia sel yang mudah tereksitasi, seperti pada sistem saraf, otot, atau kelenjar. Contoh dari biolistrik yaitu 1. Elektroencephalogram atau EEG. Digunakan untuk mengukur aktivitas listrik otak, yang sangat penting dalam diagnosis dan pengobatan penyakit otak dan saraf. Elektrokardiogram atau EKG digunakan untuk mengukur aktivitas listrik jantung, membantu dalam diagnosis dan pengobatan penyakit jantung. Dan yang ketiga, elektromyogram atau EMG digunakan untuk mengukur aktivitas listrik otot, membantu dalam diagnosis dan pengobatan penyakit otot dan sistem saraf. Potensial listrik sel saraf. Aktivitas listrik sel saraf yang penting dalam transmisi sinyal biolistrik, seperti pada sistem saraf pusat dan sistem saraf otonom. Dan selanjutnya yang ketiga yaitu biooptik. Biooptik adalah bidang yang mempelajari interaksi cahaya dengan jaringan biologis, sel, dan molekul. Biooptik merupakan bidang lintas disiplin yang mengintegrasikan konsep fisika dan biologi. Contoh dari biooptik yaitu 1. Pulse oximetry. Teknik ini mengukur kadar oksigen dalam darah dengan menggunakan sensor yang ditempatkan pada jari atau telinga. Sensor ini memanfaatkan cahaya merah dan inframerah untuk menentukan persentase hemoglobin yang terikat oksigen. Membaca hasil pengukuran dengan menggunakan pulse oximetry. Caranya sangat mudah. Pertama, agar hasilnya akurat, sangat disarankan untuk melepaskan perhiasan maupun buku palsu atau teks. Kemudian buka capit dan masukkan jari ke dalamnya. Pastikan jari yang dimasukkan di antara capit oximeter pas, tidak terlalu kecil dan tidak terlalu besar. Gunakan jari yang ukurannya sesuai dengan space antara capit oximeter. Posisikan jari secara tepat agar sinyal atau cahaya oximeter dapat bekerja dengan benar, dengan posisi kuku jari berada di atas. Tunggu sebentar, jangan banyak bergerak, dan hasilnya akan muncul secara otomatis. Oke, dari seperti ini. Nah, pada umumnya, pulse oximetry menunjukkan 2 atau 3 angka pada hasil pemeriksaannya. Untuk yang saya beri contohnya ada 2 angka saja. Yang pertama ini ada angka yang ditentukan dalam persen, yang berukuran besar. Ini menunjukkan saturasi oksigen, dan untuk angka normalnya itu berada pada angka 95 sampai 100%. Sedangkan untuk yang bawah ini menunjukkan puls atau detak jantung per menitnya. Dan yang terakhir ada biofluida. Biofluida dalam keperawatan adalah ilmu yang mempelajari tentang penerapan konsep fluida di bidang biomedis, khususnya dalam tubuh manusia. Biofluida mencakup zat cair dan gas yang dapat mengalir dan memiliki sifat-sifat fisika tertentu, seperti tekanan dan viskositas. Contoh dari biofluida yaitu darah. Darah merupakan fluida yang mengalir melalui pembuluh darah dan membawa oksigen serta nutrisi ke seluruh tubuh. Keseimbangan aliran darah yang lancar sangat penting untuk menjaga kesehatan, dan faktor-faktor seperti viskositas, diameter pembuluh,
dan tekanan darah, mempengaruhi kecepatan dan efisiensi aliran darah. Di sini kita langsung pasangkan magnet kepada pasien. Posisi pemasangannya, di sini kita bisa lihat ada simbol lingkaran dan strip. Ini bisa dipastikan terjadi lurus dengan arteri. Nah, kalau sudah, kalian juga harus lihat untuk posisinya 2 jari dari lipatan tangan. Lalu kita rekatkan. Posisi pematakannya jangan terlalu kencang, pastikan masih bisa masuk sebesar 2 jari juga dalam ini, agar nanti terjadi pompa pasti tidak ada. Dan kita bisa letakkan termometer pada bagian atas tengah ini. Nah, kalau sudah, jangan lupa kita pasang protokol terlebih dahulu. Nah, di sini aku menggunakan protokol ringan, karena di sini ada 2 meter, pakai yang untuk dewasa ya. Nah, letakkan di atas lipatan tangan atau pada bagian nadinya ya. Nah, jika sudah sebelum pemeriksaan, pasien diharapkan untuk riwayat dan belum berbicara ataupun tidak bergerak pada saat pengukuran. Sebelum kita pompa, pastikan untuk bautnya kunci ini tertutup. Kita putar ke arah atas sampai kita pompa hanya dia naik. Nah, di sini aku bakal langsung memompa alatnya dan sampai tekanannya di aku mau naikin di 150 ya. Nah, kalau sudah, kita buka tekanannya secara perlahan. Nah, pengukuran sudah selesai. Kita letakkan terlebih dahulu alatnya. Untuk hasil pengukuran pasien, nah hasilnya itu di 90/70. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.